Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Masih semangat? Kita akan belajar matematika. Masih di pembahasan yang sama, yaitu tentang barisan dan deret. Tapi kali ini kita akan mencoba membahas berbagai macam contoh aplikasi konsep barisan dan deret, baik di dalam masalah pertumbuhan, peluruhan, keuangan, dan lain sebagainya. Untuk supaya lebih paham lagi, sekarang kita lihat video yang satu ini. Nah, sekarang berikut ini adalah contoh-contoh soal aplikasi barisan dan deret. Sekarang kita simak bersama yuk. Soal yang pertama. Seorang karyawan pada bulan pertama masuk kerja di suatu perusahaan memperoleh gaji sebesar Rp3.100.000. Setiap 4 bulan sekali gajinya akan dinaikkan sebesar Rp115.000. Tentukan besar gaji karyawan tersebut setelah bekerja selama 7 tahun di perusahaan tersebut. Pada awalnya mungkin banyak yang tidak mengira bahwasanya ini adalah soal barisan dan deret. Tetapi dalam matematika, sistematika untuk menyelesaikan soal tentu saja. Yang pertama, menentukan apa saja yang diketahui. Yang kedua, apa saja yang ditanyakan. Dan yang ketiga, rumus apa, pola apa yang digunakan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang kita lihat satu persatu di dalam soal apa saja yang sudah diketahui. Yang pertama, gaji sebesar Rp3.100.000. Sebagai apakah dia? Oh, ternyata dia adalah suku awal atau disimbolkan dengan A, gaji pertama di bulan pertama. Kemudian data apa lagi? Rp115.000. Sebagai apa kira-kira? Betul sekali, ya. Setiap 4 bulan sekali gajinya naik tetap. Maka dia merupakan barisan aritmatika, maka si 115.000 ini adalah sebagai beda atau B. Terus, apa yang ditanyakan? Tentukan besar gaji setelah bekerja selama 7 tahun. Sebagai apa ini? Gaji pada tahun ke-7. Berarti yang ditanyakan adalah UN atau U7. Bukan jumlah gaji selama 7 tahun, tetapi besar gajinya pada tahun ke-7. Maka yang bisa kita gunakan adalah karena kenaikannya setiap 4 bulan sekali yang ditanyakan pada tahun ke-7. Maka si 7 tahun ini harus diubah dulu menjadi bentuk bulan. 7 tahun dibagi 4 bulan atau 7 tahun dibagi catur bulan, maka dia 21 kali terjadi kenaikan gaji. Ya, 7 tahun, setahunnya 12 bulan. 1 tahun ada 3 kali catur bulan, maka 3 kali catur bulan dikali 7 tahun sama dengan 21 kali kenaikan gaji. Karena yang ditanya adalah UN, rumus UN untuk barisan aritmatika adalah A ditambah N dikurangi 1B. Kita lihat di sini tinggal dimasukkan nilainya. Jika N-nya adalah 21, maka A-nya 3.100.000 ditambah N dikurangi 1, 21 dikurangi 1 dikali B 115.000. Kita lihat berapa hasilnya? 5.400.000. Maka gaji karyawan tersebut pada tahun ke-7 adalah 5.400.000. Semudah itu. Hanya jika kalian memahami apa yang sudah diketahui, apa yang ditanyakan, dan menggunakan rumus apa. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ani memotong seutas tali menjadi 9 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan aritmatika. Berarti di dalam soal ini sudah jelas yang ditanyakan adalah barisan aritmatika. Setelah masing-masing potongan tali tersebut diukur, diperoleh panjang potongan tali yang terpendek dan potongan tali yang terpanjang berturut-turut adalah 23 dan 79. Tentukan yang pertama, panjang potongan tali ke-6. Yang kedua, panjang tali sebelum dipotong oleh Ani. Karena sudah jelas di sini adalah barisan aritmatika, maka nilai yang diketahui itu apa saja? Kita lihat. Ternyata 9 ini sebagai N karena talinya dipotong 9. Ya. Kemudian 23 potongan tali terpendeknya sebagai suku pertama atau sebagai A. Dan tali terpanjang berarti pasti sebagai UN. Karena ada 9N, E-nya ada 9, maka UN-nya di sini pasti
9. Betul sekali. Yang ditanya, panjang potongan tali ke-6. Panjang potongan tali ke-6 berarti yang ditanya adalah suku ke-6. Nah, masih ingat bagaimana cara menentukan tadi UN? Menentukan UN rumusnya adalah A ditambah N dikurangi 1 beda. A-nya sudah diketahui, B-nya sudah diketahui, B-nya N-nya sudah diketahui. Berarti yang belum diketahui adalah bedanya, ya. Berarti untuk menentukan beda nilainya adalah 7. Nah, kalau sudah didapatkan beda, kita bisa memasukkan ke dalam rumus U6. Ya, A ditambah 5B dengan bedanya sama dengan 7, maka nilai U6 adalah 58. Oke, lanjut. Pertanyaan yang berikutnya, panjang tali sebelum dipotong oleh Ani. Berarti sebelum dipotong-potong, jika digabungkan antara tali terpendek sampai tali terpanjang, atau dengan kata lain berarti panjang total seluruh tali. Berarti kita bicara tentang SN, ya. Rumusnya adalah setengah N dikali suku awal ditambah suku akhir. Suku awalnya berapa? 23. Ini. Suku akhirnya berapa? 79. Jadi kita cukup menggunakan satu rumus saja yang sudah diketahui suku awal dan suku akhir. Maka nilainya adalah oke ya. Sudah jelas hasilnya adalah 459. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal 3. Sampai sini sudah bisa diikuti ya, bisa difahami. Contoh soal 3. Sekarang tentang produksi. Produksi suatu pabrik sepatu bertambah setiap minggu dengan jumlah yang tetap. Bertambah dengan jumlah yang tetap. Kalau jumlah yang tetap berarti kalau bertambahnya 5, maka setiap periode bertambahnya memang cuma 5. Itu yang dimaksud dengan jumlah yang tetap. Berarti ini termasuk soal barisan aritmatika. Jika jumlah produksi sepatu sampai minggu ke-6 jumlah ya adalah 1425 pasang sepatu. Ya, di sini dengan jumlah yang tetap dia sebagai barisan aritmatika. Kemudian jumlah yang ditanya adalah SN 1425 berarti adalah jumlah pada minggu ke-6. Jumlah produksi sampai minggu ke-10 adalah 2875. Berarti yang 2875 ini sebagai apa? Betul sekali, sebagai S10. Nah, jawabnya, kalau yang sampai minggu ke-52, ya berarti karena yang ditanyakan jumlah produksi sampai minggu ke-52, berarti S52. Nah, kita lihat ya. S6 dengan rumusnya setengah N dikali 2A ditambah N dikurangi 1B. Maka setengah dikali 6 dikali 2A ditambah turun 1 dari N-nya 5B sama dengan 1425. Setengah dikali 6 3. 3 dikali 2A tambah 5B menjadi 6A ditambah 15B sama dengan 1425. Untuk mempermudah perhitungan kalian, jika bisa disederhanakan silakan disederhanakan. Apa yang bisa dibagi yang bisa membagi 6, 15 dan 1425 bisa dibagi oleh 3. Oke, 6 dibagi 3 2, 15 bagi 3 5, 1425 dibagi 3 475. Perhitungannya akan menjadi lebih sederhana. Kemudian S10 ya, S10 dengan rumus yang sama dan dengan cara yang sama akan diperoleh nilainya ya, 2A ditambah 9B sama dengan 575. Kalau sudah dapat seperti ini, karena ini masih dalam bentuk persamaan dan masih ada 2 variabel yang belum diketahui, maka bisa kita tentukan salah satu nilai variabel yang belum diketahui dengan cara eliminasi. Ya, kita eliminasi persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua, hasilnya didapatkan 2A dikurangi 2A habis, berarti tinggal 9B dikurangi 5B sama dengan 4B, maka B adalah 25. Tinggal disubstitusi untuk mendapatkan apa? Betul sekali, untuk mendapatkan A-nya, karena nilai A-nya belum diketahui. Ya, kita substitusi, maka nilai A-nya adalah 175. A
A-nya sudah diketahui, B-nya sudah diketahui. Yang ditanya adalah S52. Masukkan lagi seperti rumus yang S6 dan S10. Maka S52 sama dengan setengah dikali 52 dikali 2A ditambah 52 turun 1 jadi 51B. Hasilnya adalah 42.250 pasang sepatu total yang diproduksi sampai minggu ke-52. Kita lihat. Ya, bisa ditentukan dengan cara seperti ini. Tidak mungkin kalian harus menunggu sampai minggu ke-52 untuk bisa menentukan bahwasanya jumlah produksi sepatu yang dihasilkan selama 52 minggu itu adalah 42.250 pasang sepatu. Tetapi dengan rumus kita bisa menghitung dari sejak awal. Oke ya. Sekarang contoh soal yang keempat. Tutik meminjam uang sebesar 5 juta di koperasi karyawan dan akan dicicil setiap akhir bulan dengan jumlah yang sama sebesar 500.000. Jika koperasi tersebut membebankan bunga sebesar 2% dari sisa pinjaman, tentukan jumlah bunga yang harus dibayarkan Tutik. Oke, sekarang kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Yang ditanya adalah jumlah bunga, berarti SN, tapi S-nya di sini adalah jumlah bunga, bukan jumlah tabungan. Oke ya, kemudian ya, karena pinjaman 5 juta akan dibayar dengan cicilan tetap 500 ribuan, maka cicilan akan habis dibayar setelah 10 kali cicilan atau setelah 10 bulan. Paham ya? Sekarang kita lihat. Nah, kalau dibuat dalam bentuk tabel, rencana pelunasannya seperti ini. Pada bulan pertama, dia masih memiliki pinjaman 5 juta. Jika dicicil 500 ribu, bunga 2%-nya dihitung dari pinjaman dia. Nah, kemudian bulan yang berikutnya, sisa pinjaman setelah dibayarkan cicilan yang pertama menjadi 4.500.000. Dengan cicilan yang tetap 500.000, maka bunga 2% dari bulan yang kedua adalah 90.000 dan seterusnya sampai bulan yang ke-10. Cicilannya sudah lunas, masalahnya bunganya berapa. Nah, ini biasanya digunakan di dalam KPR ya, kredit perumahan, atau misalnya jika kalian ingin membayar cicilan motor dan seterusnya, jika menggunakan suku bunga tunggal dengan cicilan tetap, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, kita lihat di sini ya. Karena yang ditanyakan adalah jumlah bunga, besar bunga mengikuti pola barisan aritmatika turun. Karena dia turun dari bunga 100.000, kemudian 90.000, jadi 80.000, kita bisa tebak bulan keempat pasti 70.000, bulan kelima pasti 60.000 dan seterusnya. Karena dia turun berarti bedanya di sini adalah negatif, minus 10.000. Ya, tinggal dimasukkan ke rumus SN. Nah, hasilnya total bunga yang dibayarkan setelah 10 bulan adalah 550.000. Nah, dari soal keempat, kita akan masuk ke contoh soal kelima. Masih tentang bunga. Sebelum kita akan melanjutkan, sedikit akan Ibu berikan disclaimer ya, sedikit disclaimer tentang apa yang kita bahas, yaitu tentang perbungaan. Nah, bagi kalian yang muslim, di dalam agama kita memiliki pemahaman tersendiri tentang bunga. Ya, bahwasanya bunga itu haram dan banyak sekali dalil-dalil yang menegaskan bahwasanya bagi kita seorang muslim tidak boleh menggunakan atau menerapkan bunga. Jadi, seandainya pun Ibu mengajarkan bunga di sini, itu hanyalah untuk diketahui. Contoh penerapan barisan dan deret dalam kondisi saat ini. Tetapi bagi kita pribadi diharapkan untuk tidak menerapkan bunga. Oke ya, sudah jelas. Sekarang kita lanjutkan contoh soal yang kelima. Pada awal tahun 2014, Dika meminjam uang sebesar 10 juta rupiah di bank dengan suku bunga tunggal sebesar 1,25% per bulan. Tentukan besar bunga yang harus dibayarkan oleh Dika setelah 1,5 tahun. Yang ditanya adalah besar bunga, bukan jumlah bunga. Berarti kita bicara tentang apa? Betul sekali, tentang UN. Ingat, kalau jumlah itu SN, kalau yang ditanya adalah besar, berarti atau besarnya nilai, berarti yang ditanya adalah UN.
1,5 tahun. Karena suku bunga per bulan, maka jika N-nya 1,5 tahun, harus diubah dulu ke dalam bentuk bulan. Maka 1,5 tahun sama dengan 18 bulan. Nah, di sini ya, baru. Yang dimaksud dengan bunga tunggal adalah besaran bunga yang tetap setiap periodenya, yang diperhitungkan dari modal awal atau pinjaman awal. Maka kalau yang dimaksud dengan bunga tunggal biasanya menggunakan konsep barisan aritmatika. Ingat sekali lagi, hanya untuk diketahui, tidak untuk diterapkan. Besar bunga adalah 1,25% dikali 10 juta sama dengan 125.000. Ya, ini besar bunga yang besarnya tetap setiap periode 125.000. Kita lihat jika dibuat dalam bentuk tabel. Bulan 1, 2, 3 karena 1,5 tahun berarti 18 bulan. Pinjaman awalnya 10 juta. Dengan bunga 1,25% yang dihitung dari modal awal, maka jatuhnya bunganya dibebankan 125.000. Bulan pertama ya, berarti harus membayar bunga 125.000. Pada bulan kedua, pinjaman kita akhirnya menjadi modal awal ditambah bunga yang sudah dibebankan 1 kali. Ya. Maka total bunganya selama 2 bulan adalah 250.000 dan seterusnya seperti itu. Bisa difahami dari tabel ini? Kalau sudah, kita lihat. Jumlah bunga. Nah, jumlah bunga mengikuti pola barisan aritmatika. Lihat, 125.000 ke 250.000. Dari 250.000 ke 375.000. Yang menjadi beda berapa? Ya, yang menjadi beda 125.000. Maka kalau yang ditanya adalah UN. Dengan rumus A ditambah N dikurangi 1B. Selama berapa? Selama 18 bulan. Nilainya adalah 2.250.000. Nah, ya jumlah bunganya 2.250.000. Kita lihat lagi contoh soal yang berikutnya. Seorang siswa sedang meneliti sebuah kecamba yang ia tanam untuk tugas sekolah. Setiap hari mencatat perubahan tinggi tanaman yang dinyatakan di dalam tabel berikut. Nah, dengan melihat pola pertumbuhan tanaman, tentukan tinggi tanaman pada hari ke-12. Pada hari, bukan jumlahnya selama 12 hari. Berarti yang ditanya adalah UN, bukan SN. Tinggi tanaman di sini kita lihat mengikuti pola barisan aritmatika dengan bedanya 2,5 ke 4 adalah 1,5. 4 ke 5,5 juga 1,5. 5,5 ke 7 juga 1,5. Berarti dia termasuk soal aritmatika. Ya, kita lihat. Dengan rumus UN selama 12 hari akan didapat tinggi tanaman pada hari ke-12 adalah 19 cm. Jelas ya? Soal ke-7. Nah, suatu zat radioaktif memiliki waktu paro 5 tahun. Waktu paro adalah waktu yang digunakan zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengahnya. Sebanyak 25 gram zat radioaktif disimpan pada suatu tempat hingga berlangsung peluruhan. Tentukan rumus yang menyatakan hubungan sisa zat radioaktif dengan namanya penyimpanan. Ya, di sini meluruh menjadi setengahnya, berarti dia termasuk barisan geometri dengan rasionya setengah. Karena meluruh jumlahnya berkurang, berarti dia termasuk barisan geometri turun. Betul sekali karena rasionya setengah, kurang dari 1. Ya, kita misalkan Y0 adalah jumlah zat radioaktif mula-mula dan YT adalah sisa jumlahnya setelah T tahun meluruh. Maka yang menjadi U1 adalah tahun ke-0. Berarti peluruhan ke-0 dibagi 5 tahun karena waktu paronya 5 tahun. Maka nilainya 0. U2-nya tahun ke-5. Ya, karena tahun ke-5 dia menjadi peluruhan yang pertama. Yang menjadi suku ketiga adalah tahun ke-10 sebagai peluruhan yang kedua. Ya, dengan mengikuti konsep barisan geometri. Nah, ini ya, konsep barisan geometri. Maka kalau kita ganti di sini YN, UN-nya sebagai YN dan suku awalnya sebagai Y0. Nah, maka rumusnya betul ya. Y1 misalnya. Y1 maka 1 dikurangi 1 0.
Nih, U1 berarti 0 di sini. Y2 berarti 2 dikurangi 1, 1. Tapi kalau T-nya di sini yang dimaksud adalah jumlah tahunnya, maka YT sama dengan Y0 dikali R dipangkatkan T dibagi 5. Nah, kita lihat soal yang B. Yang ditanyakan sisa zat setelah 50 tahun. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. YT sama dengan Y0 dikali R pangkat T per 5. Maka hasilnya adalah setelah 50 tahun sisa zat radioaktifnya menjadi 0,024 gram dari yang semulanya sebanyak 25 gram. Nah, bisa dibayangkan ya kalian, kalau kalian tahu ada misalnya untuk menentukan umur fosil-fosil yang ditemukan, tulang-tulang ataupun benda-benda yang terkubur di dasar bumi, biasanya dilihat dari sisa zat radioaktif yang masih tersimpan atau zat karbon yang masih tersimpan di fosil-fosil tersebut. Nah, dilihat dari waktu peluruhannya sehingga bisa diperkirakan ternyata fosil ini, tulang ini sudah ada sejak kapan? Oh, dari ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, sekian juta tahun yang lalu. Nah, itu dilihatnya salah satunya adalah dari zat radioaktif yang terkandung di fosil-fosil tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan. Contoh soal 8 masih tentang bunga. Ya, tetapi yang sekarang adalah tentang suku bunga majemuk. Silakan dibaca dulu. Kita lihat. Ya, besaran bunga majemuk itu adalah diperhitungkan dari modal akhir yang sudah ditambah bunga pada periode sebelumnya. Jadi bunga berbunga. Nah, apalagi ini bunganya saja sudah dilarang, apalagi bunga yang berbunga. Ingat, riba di dalam suatu hadis dikatakan ada 73 pintu, dan pintu yang paling rendah atau yang paling ringan dosanya adalah seperti seorang anak yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ingat, sekali lagi ini hanya untuk diketahui. Oke ya. Sini setelah 1 bulan modalnya menjadi M dikali 1,0P. Lihat, diperhatikan jalannya seperti apa. Ya, untuk selanjutnya 1 ditambah P persen. Karena 1 ditambah P persen sama dengan 1 ditambah 0,0P. Karena P persen itu P per 100, yaitu 0,0P. 1 ditambah 0,0P menjadi 1,0P. Akhirnya, ya, 1 ditambah P persen selanjutnya akan menjadi 1,0P. Ya, kita lihat modal bulan kedua. Dihitungnya bunganya dari modal tahun pertama dan seterusnya seperti itu, sehingga setelah N bulan modalnya menjadi MN sama dengan M dikali 1,0P pangkat N. Nah, ini mengikuti pola barisan geometri dengan rasio 1,0P. Karena di sini dikatakan setiap awal bulan, ya, karena menabung di awal bulan, maka di akhir bulan pertama dia pasti sudah mendapatkan bunga 1 kali. Maka di bulan pertama atau yang menjadi suku pertamanya adalah modal yang sudah ditambah dengan bunga 1 kali. Kita lihat. Yang ditanya jumlah tabungan wening, berarti yang ditanya adalah SN. Rumus SN adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Karena rasionya lebih besar dari 1. Kenapa rasionya lebih besar dari 1? Karena 1, sekian. Berarti pasti lebih besar daripada 1. Oke. Tinggal dimasukkan nilainya 6.834.000.000 setelah menabung selama setahun. Soal yang ke-9. Bedanya setiap akhir tahun hampir sama. Ya. Memiliki penyelesaian seperti contoh soal ke-8, bedanya diberikan di akhir periode setorannya sehingga suku awal tidak ditambah bunga. Ya, maka rumusnya hampir sama, bedanya M yang di sini tidak lagi ditambah dengan bunga. Ya, tinggal dilihat bedanya dengan contoh soal yang sebelumnya. Hasilnya adalah setelah 25 tahun 40.084.800.
Contoh soal yang terakhir. Nah, ini tentang bakteri yang membelah diri. Ini merupakan contoh soal pertumbuhan. Ini juga mudah, seperti yang dulu pernah dikeluarkan di dalam contoh soal barisan geometri ya, tentang jumlah penduduk. Sama persis, bedanya kalau ini di dalam masalah bakteri. Ya, kita lihat. Nah, jelas ya, yang ditanya adalah suku ke-6, 11.200 ekor. Terima kasih, demikian materi tentang aplikasi barisan dan deret. Kalau kalian sudah memahami tentang barisan dan deret, ketemu soal yang bagaimanapun, soal cerita yang bagaimanapun, selama kalian mengikuti sistematika, menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, rumus mana yang akan digunakan, insya Allah kalian pasti akan bisa menyelesaikan soal-soal barisan dan deret. Dipelajari terus ya. Semangat sampai bisa. Setelah ini kita siap-siap latihan. Terima kasih. Nah, bagaimana kesimpulan kalian setelah melihat video pembelajaran tadi? Ternyata barisan dan deret ini sangat bisa diaplikasikan dalam berbagai masalah kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, bagi kalian yang ingin berwirausaha atau bekerja di bidang keuangan, ingin membuat perencanaan, tabungan, pinjaman, dan seterusnya, barisan dan deret ini adalah konsep yang akan sangat bisa kalian gunakan. Oke, kalau ada yang tidak bisa dipahami, silakan dibaca kembali, dipelajari kembali, dan dicoba berlatih dengan contoh-contoh soal yang lainnya. Semoga materi ini bisa kalian pahami dengan baik dan kita bisa menyelesaikan soal-soal dalam tugas-tugas yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.